Indonesia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Penyebabnya adalah tingginya harga bahan pokok dan impor yang tak terkendali. Untuk mengantisipasinya, maka bahan pokok beras harus diganti dengan bahan pokok lain yang lebih mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh warga Kampung Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Kampung yang terletak di lembah Gunung Kunci ini terkenal dengan masyarakat yang makanan pokoknya adalah singkong. Masyarakat di sini telah melestarikan tradisi ini sejak 1918. Nah, bagaimana cara mereka melestarikan tradisi yang sudah dilaksanakan turun-temurun ini? Bersama saya Oktasan Prista, mari kita telusuri lebih dalam Kampung Cirende. Singkong merupakan salah satu bahan pangan pokok di Indonesia. Warga Kampung Cirende telah terbiasa menggunakan singkong sebagai bahan pangan pokok pengganti nasi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi mirip seperti nasi. Mereka biasa menyebutnya rasi. Ya, sebelum kita mengetahui proses pembuatan terasi ini, akan lebih baik jika kita lebih tahu sejarahnya. Nah, saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Kampung Cirende ini, namanya Kang Yana. Ayo, ikuti saya. Saya Kang Yana. Iya, boleh. Kang Yana, jadi sekarang bisa sedikit jelaskan tentang sejarah warga Kampung Cirende mengkonsumsi rasi ini. Mulanya mungkin 1918 sesepuh adat itu menganjurkan kepada seluruh masyarakat adat untuk beralih dari dulu, kata sesepuh, masyarakat Kampung Cirende ini makan beras sama seperti yang lain, dan 1918 mulai dianjurkan untuk beralih ke makanan selain beras. Salah satu alasannya karena pada waktu itu memang dalam masa penjajahan Belanda, namanya pangan, namanya beras susah, dan untuk mandiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung sama penjajah, salah satunya makanannya harus mandiri, dihasilkan sendiri. Orang lain mungkin yang tidak suka gitu. Dan 1918 itu baru mulai bisa ditemukan yang sekarang lebih dikenal dengan beras singkong atau rasi ketika 1924 itu mulai masyarakat mengkonsumsi yang namanya beras singkong seperti sekarang ini dan sampai sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat rasi. Ayo, ikuti saya. Membuat rasi cenderung mudah dan sederhana. Pertama-tama, singkong dikupas dan dicuci, kemudian diparut. Parutan singkong tersebut lantas diperas menggunakan saringan kain. Sesudah itu, parutan singkong tadi dijemur di bawah sinar matahari. Lama menjemurnya tergantung bagaimana panas matahari hari itu. Bila matahari cukup terik, maka singkong akan kering selama 1 hari. Kemudian singkong yang sudah dijemur digiling menggunakan mesin penggiling. Nah, sekarang kita udah tahu cara membuat rasi dengan cara yang sudah ditunjukkan ya. Jadi kita menggunakan mesin penggiling. Namun ternyata ada juga cara tradisionalnya. Jadi setelah diparut, langsung ditumbuk di sini nih. Ini ditumbuknya cara yang tradisional ya, agak melelahkan tapi bagus juga. Selain dibuat menjadi beras, ampas singkong dari hasil perasan digunakan untuk membuat pati singkong. Pati tersebut oleh warga biasanya diolah menjadi kue kering seperti egg roll, kue saroja, dan lidah kucing. Nah, selain singkong bisa dibuat menjadi rasi dan makanan lainnya, nah ada satu hal yang unik nih, yaitu singkong ini bisa dibuat menjadi dendeng. Bahan dasar dendeng ini adalah kulit singkong sendiri. Nah, ada 2 rasa nih, ada manis dan ada pedas. Nah, sekarang saya lagi nyobain yang pedas, saya cobain gimana rasanya.
Rasanya agak keras, tapi rasanya benar-benar mirip dengan dendeng daging sapi ya. Pemirsa, dari warga Kampung Cirende sendiri, ada yang sedang menempuh pendidikan di Bandung dan tetap mengkonsumsi rasi. Selama kuliah, belum pernah nyobain beras sampai sekarang. Paling kalau misalkan selama di luar, makanya beli mie, kalau enggak bakso, ya jajanan. Kalau misalkan beli juga, nanya dulu dari beras atau bukan, kayak gitu. Masyarakat Kampung Cirende berpedoman pada satu prinsip hidup, yaitu untuk tidak bergantung pada satu hal saja. Misalnya dalam hal pangan, yaitu mengganti bahan pangan pokok beras menjadi singkong. Sekian jumpa kita kali ini. Saya Oktas dan Prista beserta seluruh kru yang bertugas undur diri.